everyone, apa kabar untuk kita semua? Saya harap kita semua dalam keadaan atau kondisi yang baik. Nah, di saat ini saya membuat video ini guna memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa pendidikan matematika di jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari permasalahan program linier. Di dalam video kali ini pula, saya akan membahas tentang metode simplex dan analisis sensitivitas. Sebelum saya lebih dalam lagi, perkenalkan nama saya Kariski Romantialo. Nah, di dalam pemrograman linier ini, saya mengambil permasalahan atau kasusnya mengenai COVID-19, yaitu sebagai berikut. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini, tentu ada begitu banyak masyarakat yang sangat membutuhkan perlengkapan tubuh saat keluar rumah, seperti masker, hand sanitizer, serta hand spray. Nah, ada seorang pedagang yang punya persediaan masker, hand sanitizer, dan hand spray, masing-masing sebanyak 6 buah masker, 8 botol hand sanitizer, dan 1 pasang hand spray. Jika pedagang menjual masker, hand sanitizer, dan hand spray dalam bentuk paket, maka untuk paket yang pertama berisi masker, hand sanitizer, dan hand spray, masing-masing 1 buah masker, 2 botol hand sanitizer, dan minus 1 pasang hand spray. Untuk paket yang kedua berisi masker, hand sanitizer, dan hand spray masing-masing 2 buah masker, 1 botol hand sanitizer, dan 1 pasang hand spray. Nah, jika keuntungan paket 1 adalah 3.000 dan keuntungan paket 2 adalah 2.000, maka keuntungan maksimum penjualan tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama kita akan menggunakan metode simplex, dan selanjutnya setelah kita memperoleh hasil dari metode simplex, dari tabel metode simplex itulah kita akan menggunakan analisis sensitivitas. Simplex, tentu yang pertama yang harus kita kerjakan adalah menentukan dahulu fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2, dan untuk fungsi kendalanya yaitu x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 6, 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 8, min x1 tambah x2 kurang dari 1, dan x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala ini, kita akan membuatnya dalam bentuk kanonik, di mana dalam bentuk kanonik untuk fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3. Kita akan ubah persamaan ini ke dalam bentuk 0, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk fungsi kendalanya diubah juga dalam bentuk kanonik, maka x1 tambah 2 x2 tambah s1 sama dengan 6. Kenapa ditambah s1? Karena dalam kendalanya tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel slash-nya. Nah, untuk kendala yang kedua, 2x1 tambah x2 tambah s2 sama dengan 8, min x1 tambah x2 tambah s3 sama dengan min 1, x1, x2 lebih dari sama dengan 0, dan yang terakhir x1, x2, s. Sebagai berikut. Nah, tabelnya akan jadi seperti ini. Tabel ini kita dapat dari bentuk kanonik fungsi tujuan dan fungsi kendala, yang bisa kita namakan yaitu matriks yang diperbesar. Nah, dalam menghitung tabel ini kita harus lakukan iterasi. Nah, untuk iterasi pertama, kita lihat dahulu yang mana yang akan masuk basis dan mana yang akan keluar basis. Untuk caranya yaitu
Yang pertama, kita ubah atau kita ganti S2 dengan kolom X1, di mana baris baru X1 sama dengan baris S2 bahagi 2 karena kita akan membuat 2 itu menjadi 1. Maka akan diperoleh baris baru X1 adalah baris yang akan kita gunakan pada tabel berikut. Selanjutnya, yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 3 kali baris baru X1, di mana min 3 itu, min 3 yang ada pada baris Z kita akan ubah menjadi 1, maka harus kita kurangkan dengan min 3. Tak lupa juga dalam rumus ini ada tanda kali dan kurang, di mana dalam matematika yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda perkalian. Dari itu, untuk baris baru X1 kita kalikan dengan min 3 memperoleh hasil ini, dan untuk baris Z yang lama kita kurangkan dengan baris yang telah kita peroleh tadi dari perkaliannya dengan min 3. Maka kedua baris ini kita kurangkan akan memperoleh baris baru Z. Selanjutnya, yang ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang 1 kali baris baru X1, karena pada baris S1 kita akan mengubah 1 itu menjadi 0. Untuk itu, baris baru X1 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya sebagai berikut. Setelah diperoleh hasil, maka kita lanjut. Untuk yang baris lama S1 ini kita kurangkan dengan baris yang kita peroleh dari perkaliannya dengan 1. Maka kedua baris ini kita kurangkan akan memperoleh itu sebagai berikut. Nah, dalam tabel ini kita tentu juga akan melakukan iterasi karena kita perhatikan pada baris ini masih ada tanda min. Nah, tanda min ini yang harus kita iterasikan agar supaya dia menjadi plus. Maka akan diperoleh tabel akhir dari metode simplex, yaitu sebagai berikut. Nah, setelah kita memperoleh tabel akhir dari metode simplex, kita akan melakukan aktivitasnya, yaitu kita akan melihat perubahan yang berpengaruh pada optimalitas, di mana jika perubahan dalam fungsi objektif melibatkan koefisien dari variabel basis saat ini, tentukan nilai dual yang baru dan gunakan untuk menghitung ulang koefisien Z. Dan yang kedua, jika perubahan melibatkan hanya variabel non-basis saja, gunakan nilai dual saat ini atau langsung dari tabel simplex yang telah kita hitung tadi. Dan hitung ulang koefisien Z hanya dari variabel non-basis saja. Perubahan lain tidak terjadi dalam tabel. Untuk itu, sebagai ilustrasi, anggaplah kasus di atas pada soal tadi, yaitu pada yang lebih tepatnya pada fungsi tujuannya kita akan ubah dari Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 menjadi Z sama dengan 5x1 tambah 4x2. Perubahan ini akan melibatkan variabel yang merupakan basis untuk solusi saat ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dual. Perhatikan urutan variabel basis dari tabel saat ini, di mana x1, x2, dan s3.
Nah, untuk X1, S2, dan S3 ini terubah dalam bentuk Y akan menjadi seperti ini. Nah, untuk pasti ada yang bertanya-tanya, dapat dari mana angka ini? Nah, untuk angka ini kita dapat dari X2, X1, dan S3. Karena X3 pada tabel sebelumnya peroleh, maka untuk tabel atau baris Z itu akan berubah menjadi ini, menjadi berikut seperti ini. Nah, yang berubah itu tentu pada tabel Z, karena analisis sensitivitas itu yang akan merubah koefisien-koefisien yang ada di Z dan ruas kanan. Selanjutnya, didapatlah tabel akhir dari semua perhitungan yang telah kita lakukan dari metode simplex dan sampai analisis sensitivitas, yaitu sebagai berikut. Nah, dari tabel ini ada